Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua. Dialog Interaktif, sebuah acara khusus yang disajikan untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Dialog Interaktif. Selamat siang pendengar, kita bertemu kembali di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi yang hadir setiap hari Sabtu melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini tanpa terasa kita sudah hari ke-15 di bulan Agustus 2026. Dan yang pasti berbicara soal angka, kita selalu mendekati namanya tanggal 17 hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Baik pendengar, program disabilitas hari ini dan inklusi, tema kita adalah setiap anak istimewa menyelami dunia pendidikan inklusif. Bersama narasumber kita hari ini yang sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, Mbak Yeni Oktavia MPD, Guru SLB Negeri Pembina Palembang, yang akan kita ajak ngobrol sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini benar-benar kayaknya lepas dari aktivitas ya, atau masih tetap sekolah nih kalau hari Sabtu? Tidak, kita dari SLB itu hanya 5 hari. Jadi 5 hari. Sabtu itu biasanya kita hari bebas. Hari bebas, jadi agak santai ya. Santai. Walaupun sebenarnya masih tetap sibuk ya. Iya, mungkin ada hal-hal mungkin yang belum kelar biasanya kita kerjakan sih Sabtu. Baik. Tapi banyaknya santai sih. Iya. Oke Mbak Yeni, Iya. di SLB Negeri Pembina Palembang ya. Ini sudah berapa lama di sini? Kalau untuk di Palembangnya saya baru sekitar 14 tahun. Wah, udah lama dong. Iya, dapat rezekinya di Palembang, tapi saya sebelumnya itu di Sumatera Barat. Sebelumnya di Sumatera Barat. Ya. Aslinya? Orang Padang saya. Wih, orang Minang. Iya, orang awak. Ya, kelihatannya dari ininya mungkin ya. Iya, mungkin katanya dari bicaranya juga kadang dari wajahnya orang Minang ya gitu Iya. kan. Oke, jadi sudah 14 tahun Di ya Palembang, di ya. Palembang. Berarti udah biasa ya dengan kota Palembang. Iya. Sudah Sejauh sangat, ini ya. sudah sangat menjadi orang wong Palembang tuh udah melekat juga ya, walaupun kelahirannya Sumatera Barat. Iya, terutama kalau udah kita mudik itu ingatnya makanannya tekwan saya tuh. Weh. Tiap hari. Iya. Oke. Oke. Baik. Kemudian kalau di Pembina Palembang ini siswanya kelas berapa aja tuh, Mbak? Kita melayani jenjang pendidikan itu dari TK sampai SMA. TK sampai SMA? Ya, SLB itu jenjang pendidikannya itu beragam. Jadi dari TK, TK itu khusus untuk tunarungu. Nah, jenjang SD-nya itu dari untuk tunagrahita, tunarungu dan autis. SMP juga, SMA juga ya. Total gurunya banyak juga? Lumayan, kami itu sekitar 74 orang dengan tendik semua itu sekitar 100 lebih lah kita, 113-an. Oke. Mengapa sih Mbak terpanggil untuk berkecimpung di dunia yang memang istimewa ini? Iya. Awalnya itu mungkin dulu sebelum waktu saya tinggal di Sumatera Barat itu kan kita tinggal di kampung ya. Iya. Agak jauh, kebetulan saya tinggal di kota, tapi di kota yang lumayan aksesnya agak terbatas. Jadi ada anak Down syndrome saya, kan saya sekolah tuh, kok anaknya nggak sekolah? Pertanyaan seperti itu, kok
kok nggak sekolah ya anaknya, emang nggak ada sekolahnya gitu. Oh ada tapi jauh gitu. Kalau dulu itu lebih terkenalnya zaman sekitar 90-an itu kan YPAC ya, 80 Iya, YPAC. betul, YPAC zaman tahun 90. Iya, YPAC. Dan itu agak lumayan jauh gitu dari rumah. Nah itu saya pikir kenapa sekolahnya nggak ada, itu masih pertanyaan. Nah Iya. itu yang pertama. Yang kedua, dalam perkembangannya itu sebenarnya dari untuk kebutuhan saya sendiri sih terminat, karena saya mengalami hambatan penglihatan. Saya mungkin ada ketakutan tersendiri ketika saya tidak siap, makanya saya pikir ada nggak gitu ketika hal-hal yang di luar, misalnya jika kondisi saya ini memburuk, apa yang bisa saya lakukan supaya tidak down. Ternyata ada pendidikan khusus yang namanya, itu saya kan hambatan penglihatan gitu kan, itu tunanetra, ada kok belajar braille. Makanya saya tuh saya mau milih jurusan itu ketika nanti ada hal ini. Tapi kadarullahnya Allah ngasih ini, masih bisa sampai sekarang dengan luar biasa. Sebenarnya lebih dari kebutuhan pendidikan itu saya mikir untuk diri saya sendiri dulu gitu. Tapi Iya. ternyata juga Bermanfaat bermanfaat juga bagi untuk orang orang lain lain. dan memotivasi juga gitu. Iya. Beberapa siswa yang tunanetra juga, dan sekarang salah satu yang saya damping itu sudah lulus kuliah, sudah PNS, sudah ini di Sumatera Barat juga dia. Oke, alhamdulillah ya sampai sekarang tetap Iya. bermanfaat buat orang Masya lain. Allah. Baik Mbak Yani, kita ke tema kita nih. Iya. Setiap anak itu istimewa. Iya. Kita menyelami dunia pendidikan inklusif. Iya. Nah sebenarnya apa sih Mbak Yani yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus ABK, dan apa saja jenis-jenis secara umum ini? Iya. Mungkin kita menyebutnya anak berkebutuhan khusus, tapi Bagi kita menyebutnya gitu ya, kita anak istimewa aja, kita anak sebutnya istimewa ya. Tapi Oke. kita kan harus untuk nomenklatur kita butuh bukan labeling sih sebenarnya, untuk penyebutan biar anak-anak ini tidak ada miss penyebutannya gitu. Iya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang memang secara mengalami hambatan secara fisik, secara inteligensi, secara emosional gitu. Dalam artian seperti kalau secara fisik mungkin disebut dengan, kalau dalam pendidikan itu dengan hambatan fisiknya itu tunadaksa kalau kita umum banyak menyebutnya gitu. Misalnya dia kehilangan tangan, kaki, atau ada hambatan gerak. Nah, Iya. itu disebut dengan tunadaksa. Nah, ketika dia lambat nih berpikirnya Bu gitu. Nggak bisa-bisa, ABC itu lama, baca lama, itu lama, pembelajaran lama, ngomong juga terbatas gitu, sulit gitu. Nah, itu disebut dengan hambatan intelektual. Jadi mereka mengalami hambatan bahwa kognitifnya, kalau kita kan secara kognitif mungkin normal 100 atau berapa. Nah, mereka tuh hanya 60, kisaran 60 ke bawah. 60 ke bawah ya. Ya, berarti kan kita kalau kapasitas ini, jadi kapasitas untuk menangkap hal itu kan juga terbatas mereka. Nah, itu disebut dengan hambatan intelektual atau tunagrata. Oke. Nah, ketika dia nggak bisa melihat, buta total atau pokoknya nggak bisa sekali gitu, ya disebut tunanetra. Atau masih ada sisa penglihatan Bu, tapi terbatas gitu, hanya aspek tertentu, bisa kita sebut dengan low vision. Nah, tunarungu itu jika dia nggak bisa dengar sama sekali, tapi secara komunikasi juga nggak bisa, pokoknya tapi dia bagus secara pemahaman, itu nggak ada ini, itu disebut dengan tunarungu gitu. Baik. Jadi memang ada kategori yang Ya, umum ya. ya, itu sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita dalam memberikan layanan pendidikan, bukan untuk maksud melabeling gitu. Iya, bukan berarti dibeda-bedakan gitu ya. Iya, tapi memudahkan kita bahwa sama kayak kita menentukan kalau kita dokter itu sakitnya apa, nanti obatnya ini gitu. Betul. Gitu. Nah, Apakah jadi, dia penyakit dalam Iya, gitu. iya, secara umumnya. Kita di sini itu mengelompokkan mereka sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Itu tujuannya untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai gitu. Nah, jadi ketika anak dengan hambatan intelektual, kita mungkin memberi materi yang sederhana. Nah, tidak terlalu rumit gitu. Jadi ketika dia tunarungu, berarti kita memberikan pengajaran secara visual, bukan audio, karena dia tidak bisa mendengar. Nah, itu sebenarnya tujuan dari pengelompokan tersebut, untuk memudahkan kita sebagai seorang guru dalam memberikan layanan, bukan untuk maksud melabeling, enggak. Iya, baik. Oke kan. Kemudian kalau sudah kita ketahui katakanlah Iya. arah kita umumnya ini sebagai orang awam ya Kak. Iya. Yani ya. Nah, kemudian kalau orang tua itu kan bisa mengenali ya Ya. tanda-tanda awal kalau anak yang dia sayangi itu mungkin memiliki kebutuhan khusus yang Mbak sebutkan tadi. Nah, ini bagaimana nih Mbak Ian? Ya, menjadi orang tua itu sangat-sangat
nggak mudah itu. Kenapa saya nggak mudah? Saya bilang mudah karena gini, sebagai orang tua kita harus aware kita harus mengetahui nih tumbuh kembang anak itu kita harus tahu Dari awal lahir. Dari awal lahir. Sebenarnya tidak dari awal lahir juga Ibu, karena kita dari hal kekandungan itu tuh akan sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak nanti yang ketika lahir. Jadi kita juga harus tahu gitu. Kita kan kalau hamil kan, oh ya nggak boleh ini gitu. Kita perhatiin dengan asupan itu juga sangat berpengaruh gitu. Nah ketika dia lahir berarti kan kita tahu apakah anak ini berkebutuhan khusus atau tidak gitu. Anak kita ini istimewa apa tidak gitu. Nah ketika kita ingin mengetahui itu yang namanya intervensi identifikasi dini ya Bu ya, identifikasi dini. Nah kita akan lihat umur 1 bulan anak kita ini harus bisa apa. Kita harus tahu itu kan. Kita harus tahu, paham ya. Iya, misalnya tengkurap umur 2 bulan 2 gitu. bulan 3 bulan gitu. Ketika enggak gitu. Kita harus lebih, jangan Daniel akan nanti juga bisa gitu. Kita kan banyak kita stigma di masyarakat, nanti juga bisa enggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya itu harus kita aware dengan itu. Kenapa? Karena Tanda-tanda awal ya. tanda awal. Misalnya seharusnya dia senyum, kok anak kita nggak senyum, kok nggak merespon ketika dipanggil. Seharus anak-anak babing kan, anak bayi mama gitu kan, berceloteh gitu. Kok anak saya nggak berceloteh? Seharusnya usia 1 tahun dia udah bisa misalnya berdiri, menyelusuri gitu. Kok belum gitu? Kita harus karena ketika kita sudah menemukan hal-hal itu dan anak saya terlambat, jangan nanti juga bisa, ya jangan hal itu Bu. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah kita ke dokter tumbuh kembang. Karena kuncinya itu dokter tumbuh kembang yang akan mengarahkan kita, anak ini akan kemana gitu. Akan ditahui sejauh mana perkembangan anak kita ini. Apakah memang anak kita ini bermasalah perkembangannya atau tidak. Nah gitu Bu. Kadang kita itu lebih banyak nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Mbak. Akhirnya terlambat untuk hal itu. Nanti gitu. Menyesal kan Iya, akhirnya ada penyesalan karena yang sering konsul ke saya itu, ya Bu gitu, dulu anak saya ini, saya bilang nggak apa-apa, tetangga saya juga bilang nggak apa-apa itu, ternyata, anak saya juga terlambat gitu. Ya tapi sejauh mana keterlambatan anak kita itu. Nah ketika terlambat, kita tahu nih terlambat untuk mengistimul. Berarti kan kita siapa tahu saya stimulusnya belum maksimal kan gitu. Kita stimulus tapi kok masih belum berkembang, dia mengikuti tahap perkembangannya gitu. Nah itu kita harus mulai cemas curiga itu Bu. Gitu ya. Kalau pembicaraan kami guru SLB ya Bu ya, usia 0 sampai 18 bulan itu termasuk masa-masa kami itu parno, ketakutan kami itu sebagai guru itu anak sendiri ya. Kenapa? Karena itulah masa-masa kita menentukan apakah anak ini istimewa atau tidak. Iya, baik. Jadi penting sekali ya deteksi dan juga intervensi dini. Sangat penting, sangat bagi penting. mereka. Iya. Nah, kemudian kalau ada yang namanya intervensi dini yang penting untuk pendidikan anak kebutuhan khusus. Nah, ini mungkin ada konsep goldennya seperti apa, ada tumbuh kembangnya ya Pak Eni ya. Itu juga termasuk ya? Iya, seperti yang jelaskan tadi. Ada yang kita kan tahap tumbuh kembang itu ada masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, masa dewasa, kan gitu, milestone-nya gitu kan. Nah, ketika otak berkembang itu makanya kita mengenal yang namanya golden age, di mana kita berusaha untuk menstimulus, berusaha untuk mendidik anak itu kan, misalnya pokoknya jangan lewatkan masa golden age karena itu masa emas. Nah, karena di tahap itu anak otaknya itu berkembang secara baik dan maksimal. Nah, ketika kita membiarkan nggak apa-apa lah nanti juga papa ngeliat. Nah itu kita berarti kan melewatkan masa emas dari emas. Nah karena intervensi dini ini sangat berpengaruh kepada ketika anak itu masuk jenjang pendidikan Bu. Karena ketika usia 7 itu sama ibaratnya kalau kita tuh sudah terbentuk dan itu akan ketika di masa sekolah dia tidak akan kita bisa sulit kita untuk melakukan intervensi lagi. Karena gini, seharusnya dia mengejar perkembangan yang terlambat dari dia di usia dininya, tapi dia tidak bisa di masa ini 7 itu sudah akan sulit kita untuk mengejarnya ya. Karena anak-anak dia sudah masa anak-anak. Nah, dalam pendidikan khusus ini ada yang kita namanya itu kronologi age dan mental age. Kronologi age itu misalnya kita lahir misalnya anak ini lahir tahun 2020. Nah, itu yang namanya kronologi. Mental itu sejauh mana dia kemampuan dari hal-hal perkembangannya. Mungkin dia usia 7
bagi anak istimewa mungkin mentalnya usia 3. Jadi tahap bermain gitu. Maka harus kita aware dengan intervensi dini ini sangat penting. menentukan Iya. untuk perkembangan anak nanti di Kedepannya. jenjang depannya. Baik, pendengar silakan yang ingin bergabung di line telepon 369977 dengan tema kita setiap anak istimewa menyelami dunia pendidikan inklusi bersama Mbak Yeni Oktavia MPD. Baik, silakan yang mau komentar lewat kanal YouTube juga di Pro1 RRI Palembang, dan line telepon kita juga menggunakan WA 0821, bisa chat di 79279090. Kita lanjut ke tema kita ya Kak Yeni ya. Ya, silakan. Tadi kita bicara soal bagaimana kita ingin mengetahui juga yang namanya pendidikan dari tema kita nih, bagaimana anak istimewa ini. Nah, kita kembali dulu Mbak Yeni. Yang namanya anak istimewa ini kan butuh pendidikan dari guru, orang tua. Ini sangat penting. Nah, ini bagaimana kalau menurut Kak Yeni sendiri gitu? Ya, untuk pendidikan anak istimewa ini memang untuk daerah Sumsel itu kan seharusnya ideal kalau pendidikan khusus SLB itu satu kecamatan itu kan idealnya satu ya. Idealnya. Ini kebanyakan saat Palembang cuma negeri itu saat ini 2. Cuma 2. Swastanya Swasta, ada berapa? banyak ya. Tapi kan kita kan kecamatannya itu di Kebun Bunga, misalnya Sukarami 1. Nah kan jadi seharusnya idealnya itu satu kecamatan itu kan 1, biar layanan pendidikan mereka ini bisa maksimal gitu. Nah layanan pendidikan ini tidak hanya di SLB saja, ada bisa di sekolah yang namanya sekolah reguler. Sekolah reguler. Ya, sekolah reguler ini disebut dengan sekolah penyelenggara inklusif. Nah, itu bisa di sekolah, misalnya dekat rumahnya ada SD, dia sekolah di SD sana. Nah, terus ada SMP nih, SMP-nya dekat rumahnya, boleh sekolah di sana. Nah, tapi anak-anak istimewa ini harus didampingi yang namanya guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus. Ya, guru pendamping khusus gitu. Nah, yang bertugas membantu dari anak ini untuk beradaptasi atau untuk membantu ketika pembelajaran, karena mungkin membantu guru juga menentukan apa yang nih, karena dalam pendidikan untuk anak istimewa ini itu tidak satu orang menjadi tanggung jawab satu orang saja, orang tua, guru tidak, tapi kalau saya nyebutnya tim hore. Tim hore ya. Kenapa saya nyebutnya? Keren juga namanya tim hore. Kenapa saya sebut tim hore, Mbak? Karena gini, tidak hanya guru yang jadi beban, orang tua juga enggak gitu. Tapi ada ahli-ahlinya. Ketika anak itu berada di sekolah, berarti dia kan membutuhkan guru yang memahami dia, itu guru pendidikan khususnya atau guru pendamping khususnya. Ketika anak itu ternyata dalam segi dia tidak hanya akademik aja, dia butuh terapi, dia butuh dokter. Nah, itu akan ada, nah terutama orang tua gitu. Tapi tidak menjadi beban orang tua juga semuanya, tapi kita berkolaborasi, tim kolaborasi, ada orang tua, ada guru, ada terapis, ada dokter, pokoknya tenaga ahli yang memang dibutuhkan sesuai dengan anak tersebut gitu. Nah, ini kan butuh namanya membangun komunikasi Kak Yeni ya. Nah, antara orang tua, guru dan tenaga ahli yang katakanlah seperti terapis, psikologi. Nah, ini agar pendidikan lebih optimal. Ini seperti apa juga nih komunikasinya? Ya, kalau di saya biasanya kalau setiap bulan kalau saya di kelas itu ada pertemuan dengan orang tua. Orang tua. Ya. Jadi 1 bulan itu apa yang sudah saya berikan di kelas, perkembangan anaknya, terus bagaimana di rumah, terus catatan-catatan saya, Bu, saya udah ngajar ini, Ibu di rumah ini. Nah, jadi mereka tuh juga menjadi ajang saling kan butuh, orang tua ini butuh didengarkan juga, bahwa akhirnya mereka saling menguatkan satu sama lain dari orang tua ini. Jadi akhirnya mereka tidak capek, karena mengajar, mendidik, mengasuh anak istimewa ini itu sangat-sangat butuh kesabaran yang sangat tinggi. Karena yang hilang dari orang tua yang memiliki anak istimewa ini apa? Me time mereka. Karena terutama untuk anak autis ya, guru yang orang tua yang autis, kenapa? Meleng dikit Bu, kabur. Meleng dikit ada hal yang dini. Jadi banyak resiko yang ketika mereka yang harus kita hadapi. Nah, berarti kan tingkat dari kebutuhan mereka untuk minta itu. Nah, jadi di forum itu biasanya saya, ya Bu, anak saya gini. Nah, nanti mereka saling, ya is okay gitu. Nah, saya juga kemarin seperti itu. Jadi itu bisa jadi ajang curhat-curhat juga ya sama orang tua ya. Ya, jadi
jadi mereka saling menguatkan, Kadang mereka begini, ya kita bersyukur ya gitu anak kita. Kadang mereka bersyukur bahwa kita masih bisa seperti ini. Ada beberapa orang tua yang nggak bisa lepas dari anaknya harus begini. Jadi ada hal refleksi dari mereka. Nah, habis itu kita biasanya makan-makan bersama. Misalnya ibu-ibunya bawa makanan, jadi komunikasinya lancar, silaturahmi juga jalan. Iya, itu penting Bu. Karena apa? Support system dari orang tua itu saya punya anak istimewa nih. Saya harus berkolaborasi dengan siapa. Saya mau anak saya saya tidak menuntut apa-apa, tapi apa penguatan apa yang harus saya lakukan. Saya butuh arahan gitu. Terkait anak saya ini, saya belum tahu dengan kondisi anak saya ini. Jadi mereka butuh bimbingan. Nah, dari forum-forum tersebut kita bisa memberikan support system sebagai memang orang-orang yang memahami dari anak istimewa ini gitu. Ya namanya orang tua kan pasti ada kesalahan juga ya. Oh, ada pasti. Nggak mungkin orang tua harus selalu benar gitu ya. Nah ini kesalahan umum yang sering dilakukan orang tua itu atau pendidik ketika mendampingi anak istimewa ini, bagaimana nih cara menghindarinya nih Kak ya nih? Iya. Kadang kita sebagai orang tua ekspektasi pasti ada ya. Iya pasti, kita kan manusiawi ya. Iya manusiawi. Jadi saya bilang gini. Banding-bandingin gitu kan? Ya itu salah satunya. Jadi saya bilang kayak gini, Ibu kita anak kita istimewa. Istimewa dalam artian apa? Menanamkan hal itu ya? Iya, ibaratnya tuh bagaimana kita memberikan edukasi ke mereka bahwa berbeda itu bukan hal yang menjadi hukuman bagi kita. Bahwa Betul. ketika ibu mendapat diberikan anak, kalau si anak istimewa ini saya bilang gini, mengetuk dari hatinya lewat agama biasanya sebut bahwa anak istimewa ini adalah anak sorga. Ibu sudah dipercaya sorga loh oleh Allah gitu. Iya. Di dunia ini ibu udah dikasih sorga, tiket sorga ibu sudah ada di dunia ini. Iya benar. Tinggal ngerawat. Memang jalan ibu tuh di dunia mungkin di mata manusia ibu tuh orang tua nggak ada yang gagal, produk Allah itu nggak ada yang gagal kata saya. Tapi bagaimana cara pandang kita terhadap perbedaan itu yang menjadi kunci gitu. Iya baik. Nggak ada produk Allah. Allah itu kan menciptakan sesuatu itu kalau Istimewa, kita produk Allah gagal, berarti kita meragukan sedangkan dari dia kekuasaan ya Allah Allah. ya. Sedangkan Allah itu maha sempurna. Betul. Iya Tidak ada kan? sesempurnanya. Iya. Saya bilang, Bu, ibu itu bersyukur. Ibu udah dikasih karena surga. tidak sembarang orang mendapatkan tiket menuju itu surga. ya. Terus saya bilang, ketika kami punya anak, belum tentu anak kami ini menjadi tiket surga kami. Betul, walaupun dia normal gitu. Iya, dia jadi tahfiz habis, belum tentu Bu gitu. Hisapnya masih ada, anak ini nggak dihisap. Maka saya bilang, Ibu, saya bilang kayak gini, Ibu malah saya gini, Bu boleh nggak saya numpang surganya Ibu? Jadi saya doktrin anak itu loh Bu, kalau saya gurunya. Jadi nanti kalau ditanya Allah ya, siapa yang mau masuk surga gitu? Orang mama, papa, pokoknya saya sebut keluarga. Siapa lagi? Ibu Yeni. Gitu. Saya bilang. Jadi saya ingatkan tiap hari. Pokoknya ya. Nanti ditanya Allah kaping. Nah nanti sekitar kapingnya besar Bu, ya harus besar gitu. Jadi saya menekankan itu bahwa saya menguatkan. Jadi orang tua bisa nangis Bu. Mungkin nggak ada kegagalan ibu tuh hebat. Betul, gitu. Nah memang untuk mencari tiket surga Allah itu memang butuh perjuangan. Ibu hanya butuh waktu gitu. Nah terus membandingkan, Bu anak saya bisa nulis Bu, bisa kapan? Itu gitu. Nah kadang kan pendidikan orang tua itu juga mempengaruhi ya Bu ya. Kita mengedukasi dari pemahaman mereka terhadap kondisi anaknya. Makanya saya biasanya menganalogikan belajar itu kita ke Jakabaring. Naik apa ke Jakabaring Bapak Ibu? Naik apa gitu kan? Naik apa Bu? LRT Bu, apalagi kalau kita kaya naik mobil Bu. Naik apa lagi? Motor, sepeda. Motor gitu, mobil pribadi gitu ya. Kita mau susah apa Bu? Sepeda jalan kaki Bu. Nah, saya tanya dari semua transportasi itu sampai enggak kita ke Jakabaring? Sampai Bu. Yang membedakan apa? Caranya. Waktu. Cara. Nah itu yang harus kita Bapak Ibu saya pahami minta. Ya. Jadi bahwa proses ketika Bapak Ibu kita hanya jalan kaki, ketika capek apa yang harus kita lakukan? Istirahat. Itulah. Oke. Jadi ketika Ibu capek dengan Ibu istirahat, me time dulu. Tapi itu Mbak Yeni, kalau memahami mereka motivasi ke orang tua itu kan gak segampang bayangan kita kan. Memang. Karena ibu itu di rumah kan punya banyak yang dihadapi. Iya benar. Dari anak, suami, masalah ekonomi dan lain-lain. Nah inilah yang butuh motivasi yang sangat kuat. Iya, karena gini,
dalam pendidikan khusus itu pendidikan berbasis keluarga itu memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, jadi pemahaman mereka terhadap bahwa makanya saya tanya, murid pertama saya siapa? Itu orang tua. Murid yang pertama harus Orang tua. Iya. Saya mengedukasi mereka bahwa Bu, ekspektasi kita boleh tinggi, tapi kita lihat. Jadi Bu, saya anak ini bla bla bla. Kita dalam proses itu kan ada namanya identifikasi asesmen ya Mbak ya. Iya. Nah, dalam proses identifikasi saya mendengarkan keinginan harapan mereka terhadap anak ini apa? Seperti apa? Nah, setelah itu kita jelaskan. Ketika harapannya setinggi ini, ternyata anaknya segini. Nah, bagaimana ini kita menurunkan itu dengan bicara dengan hal memberikan pemahaman kondisi kepada orang tuanya. Ya, menjadi orang tua, guru pendidikan anak istimewa ini, Iya. cara pandang kita terhadap sesuatu itu akan berbeda. Iya. Kenapa betul. saya bilang? Hal kecil itu akan menjadi suatu prestasi. Misalnya anak autis nggak bisa duduk tenang. Ketika dia duduk tenang untuk 5 menit itu adalah prestasi. Prestasi luar biasa. 5 menit ya. Hiperaktif ya, orang Iya. hiperaktif. Terus ketika anak Down syndrome bisa dia melempar bola atau memegang pensil, itu sudah hal yang sangat luar biasa gitu. Harus disyukuri. Iya, harus disyukuri. Hal kecil Baik. itu harus kita syukuri dengan ini. Mbak Yani, kita jadi dulu ya. Kita break sebentar. Ya, Nanti kita silakan. lanjut lagi Silakan. melalui program acara kita Disabilitas Inklusi. Silakan pendengar yang mau bergabung. Nanti kita buka kembali di line telepon dan kanal YouTube di Pro 1 RRI Palembang. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos? Difabel atau disabilitas, ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis, termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050, hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas, dan sekitar 200 juta diantaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember
dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak. Pendengar, kita lanjut lagi program Disabilitas dan Inklusi bersama narasumber kita Mbak Yeni Oktavia MPD, Guru SLB Negeri Pembina Palembang. Dengan tema kita, setiap anak istimewa menyelami dunia pendidikan inklusi. Baik Mbak Yeni, kita lanjut lagi. Oke, ya. Pendengar yang mau bergabung silahkan kita undang di line telepon 36997 yang mau like dan juga komentar di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, atau yang mau bertanya lewat WA Pro 1 di 0821 7927 9090. Baik Mbak Yeni, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kesalahan orang tua yang sering terjadi gitu. Iya. Ini bukan ditutup-tutupi, memang sudah sering terjadi dan bukan Iya. menjadi rahasia umum lagi ya. Iya. Nah, di balik peran orang tua, yang namanya seorang anak itu kan pasti ada saudara, Ya. ada keluarga terdekat. Nah, ini bagaimana agar saudara itu juga memberikan motivasi, kemudian mempunyai peranan yang luar biasa buat anak istimewa ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam pendidikan anak istimewa ini ada yang kita menerapkan itu, ada yang namanya pendidikan berbasis keluarga, family quality of life. Iya. Gitu. Nah itu bagaimana kita menjadikan keluarga sebagai tempat pendidikan. Nah kita sebagai guru pendidikan khusus itu membantu dari keluarga tersebut untuk membuat program misalnya ibu mau apa? Oh ibu saya nggak muluk-muluk, saya penting anak saya itu bisa mandiri, misalnya kalau nggak ada di rumah bisa nih makan atau mengurus diri gitu. Iya. Nah itu guru akan membuatkan program-programnya. Bagaimana peran dari masing-masing keluarga ini. Iya. Kita mungkin ada kakak atau adiknya. Kita biasanya orang tua, oh asuh adikmu gitu. Seolah itu dia menjadi tempat pengasuh kedua bagi orang tua kan saudaranya, padahal tidak. Biasanya saya mengarahkan beberapa yang mempunyai saudara, nanti di rumah kakaknya ajarin ini ya gitu. Nanti kalau nggak boleh mari kakaknya, iya kakak tuh nakal sering ini gitu. Iya nggak boleh gitu. Nah nanti kalau kakak berbuat misalnya ada hal perilaku kakak yang memang terlalu ekstrim, itu nanti mungkin kalau kakak tantrum ini kita lakukan gitu. Nah jadi ibaratnya memberikan juga edukasi terkait bagaimana tindakan-tindakan, bagaimana peran mereka. Jadi kalau kakak nggak tahu, nggak apa, kasih tahu gitu. Nah ajarkan. Biasanya kalau di sekolah itu misalnya dia sama adik, ya dek sini sama kakak yuk. Nanti biasanya bang ini tulis, ini bang ini, ya pinter Bangun abang, jalinan gitu, komunikasi ya. Pinter abang gitu. Biasanya kita akan melakukan itu gitu. Nah bisa keluarga ini sangat berperan, Bu, Berperan, dalam ya. sangat berperan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa murid pertama kami sebagai guru pendidikan khusus ini apa? Yaitu orang tua, keluarganya itu tadi. Bagaimana mereka menerima penerimaan dengan penerimaan mereka itu akhirnya apa? Mereka akan terbuka terhadap apa-apa yang memang menjadi program kita, sehingga akan berjadi ibaratnya sinergi antara guru dan keluarga itu sangat-sangat penting gitu. Nah, jadi peran keluarga itu sangat ini. Bagaimana acara keluarga? Jangan Bu, saya tadi acara keluarga kondangan, bawa nggak anaknya? Bawa Bu katanya. Jadi saya ya biarkan bawa anak ini. Jadi ketika anak saya tantrum, jadi kasih apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dikasih makanan gitu. Jadi hal-hal seperti itu biasanya kita berikan edukasi ya. Kalau sudah keluarga dan juga keluarga inti lah ya. Keluarga inti. Nah ini kalau ke sekolah umum yang benar-benar ramah pada anak istimewa ini, bukan hanya sekadar menerima nih secara administratif. Ini bagaimana juga nih Kak ini? Ya, sebenarnya kan sekarang ini pemerintah sudah sangat peduli dengan pendidikan inklusif anak bagi anak istimewa ya. ini. Karena banyak program yang sangat mendukung. Misalnya dari kementerian itu menyediakan ketika sekolah itu kan seharusnya ada GPK. Iya. GPK itu kan misalnya mungkin orang tua yang gaji gitu, karena kan tidak semua kan orang tua yang mampu gitu. Nah biasanya kementerian itu buka pelatihan-pelatihan tentang guru pendamping khusus. Ya, pendamping khusus untuk sekolah-sekolah. Nah itu
tiap tahun itu Bu. Nah saat ini saya juga memfasilitasi guru-guru di sekolah reguler untuk menjadi GPK. Iya. Ya. Oh, ada juga ya? Ada dari kementerian. Jadi dari misalnya tingkat dasar itu mereka akan mempelajari siapa sih keragaman itu seperti apa, anak-anak berkebutuhan khusus itu jenisnya seperti apa, karakternya. Nah nanti mereka lanjut lagi setelah lulus dan tingkat dasar mereka tingkat lanjut. Nah tingkat lanjut ini mereka akan mempelajari bagaimana sih strategi pembelajaran, apa sih yang harus dilakukan sebelum menyusun strategi pembelajaran, apa yang harus dilakukan, adanya proses identifikasi asesmen. Iya. Nah setelah hasil identifikasi asesmen berarti saya harus menyusun pembelajaran nih. Pembelajaran seperti apa? Nah, ada akan pembelajaran yang namanya universal design learning. Nah, jadi guru itu akan diajarkan tahap-tahapan itu. Nah, di tingkat mahir dia guru-guru ini akan mempelajari bagaimana mereka mengedukasi, bagaimana membuat program. Nah, itu pemerintah sudah ada Sudah gitu. ya? Sudah ada. Nah, bentuk itu menyediakan sumber, tidak ada tepi Ibu Mbak tadi bahwa tidak secara administratif saja, tapi sumber dayanya juga Sumber dayanya harus juga juga. yang Secara dipersiapkan. formalitas Ya. aja ya Mbak Yani. Iya. Kalau sudah pendidikan pemerintah, kemudian juga sekolah sudah Iya. berperan, ya pasti lingkungan juga mendukung. sangat. Ini bagaimana masyarakat secara umum untuk berperan mengurangi stigma terhadap anak yang istimewa ini, Iya. Mbak Yani? Itu saya bilang labeling itu tadi. Iya. Jangan kan kalau saya pernah itu mungkin nggak tahu sih di sensor. Bu, katanya anak saya ini wong gilo kecil. Saya bingung. Siapa yang bilang Bu gitu? Ya karena anak saya ini nggak dipanggil, nggak aktif, asik sendiri gitu. Bu, ibu itu nama anaknya ini anak kita istimewa Bu. Yang ada yang namanya anak autis, dia asik dengan dunianya, bukan karena anak kita ini nggak ada Bu, penyakit mental itu nggak ada gitu. Nah, labeling itu maka penggunaan bahasa istilah dari itu tuh harus kita edukasi sih ke masyarakat kan. Makanya ada itu apa? Oh ya, anak idiot. Idiot itu adalah anak yang tidak bisa apa-apa. Sedang selagi anak kita bisa berminta, menangis atau apa, itu tidak ada labeling seperti itu. Seperti gitu. itu, Seperti iya. itu. Nah, Stigma-stigma yang negatif ya, Mbak stigma Yani. negatif itu. Nah, makanya cara kita itu penggunaan dari mungkin kata-kata ya, pemilihan kata untuk memang kita perlu mengedukasi bahwa anak istimewa ini seperti apa gitu di masyarakat itu. Biasanya saya sering gitu, misalnya ketemu, ya Bu, jika ketemu anak-anak di kadang saya di LRT ya, ada anak istimewa terus nyamuk, Ibu gitu, anak-anak ini disebut. Nah biasanya juga melatih gitu. Nah mungkin ketidaknyamanan Bapak Ibu mohon maaf, tapi ini bagian dari belajar anak tersebut untuk bisa keluar dari dunianya gitu. Mungkin kita bisa ngasih ruang edukasi mereka tuh berusaha gitu. Jadi biasanya saya seperti itu. Ya, biasanya mungkin ada nggak sih Mbak kalimat penyemangat gitu ya untuk yang disampaikan kepada semua orang, katakanlah orang tua atau guru yang mungkin mendengarkan acara kita ini. Nah, ini mungkin ada nih kalimat-kalimat yang memberikan motivasi, semangat agar orang tua tuh jangan merasa seperti terkucilkan atau seperti apa nih, Mbak Yani? Iya. Membangun kesadaran terhadap perbedaan itu tidak mudah, karena kita menganggap bahwa perbedaan itu adalah hal yang kok beda gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sesuatu yang beda, taman aja kalau hijau aja kan nggak enak. Nggak ada yang warna merah, kuning gitu, nggak ada bunganya gitu. Nah, tapi bagaimana kita belajar dari perbedaan ini? Nah, salah satunya bahwa nggak ada dari ciptaan Allah ini yang gagal. Itu kalimatnya. Iya, nggak ada yang gagal gitu. Penyemangat ya. Iya, bahwa segala satu perbedaan itu pasti ada hikmah. Misalnya kita melihat anak, kita mungkin kita masih banyak bersyukur, kita masih bisa jalan, kita masih bisa melihat. Nah, banyak yang kita syukuri. Oh, berarti bagaimana mereka dengan ketidakpenglihatannya menikmati dunia ini. Nah, itu yang harus kita bilang bahwa wah mereka hebat ya, mampu untuk beraktivitas dengan tidak penglihatan. Mungkin bahwa yang inti tadi bahwa nggak ada produk Allah itu yang gagal. Gitu. Nah, tapi perbedaannya adalah bagaimana cara pandang kita sebenarnya gitu. Perbedaan itu kalau menurut saya itu sesuatu yang anugerah gitu. Nah, perbedaan itu anugerah dan seharusnya apa? Perbedaan itu kita jadikan sebagai warna pembelajaran dalam kehidupan. Karena setiap manusia itu kan tidak ada yang sama kan sebenarnya gitu. Kitab itu berbeda sebagai makhluk sosial dan itu akan di sana memperkaya dari kita gitu. Mbak Yani selama 14 tahun sampai saat ini mungkin
ada kisah atau mungkin keberhasilan kecil maupun yang mungkin sangat berarti nih untuk anak yang istimewa ini. Karena ini menjadi sumber harapan juga bagi Iya. pendengar kita. Ya. Salah satunya itu kalau saya pernah mendampingi anak tunanetra di SMA 14. Nah, itu di tahun sekitar mungkin 2012, 13, 14 kalau Iya. nggak salah itu. Saya mendampingi karena tunanetra berarti kan secara untuk mereka lebih verbal ya, jadi untuk penglihatan. Jadi kan mereka menulis menggunakan braille. Nah, saya biasanya mentranslate tulisan braille itu ke mereka. Jadi setiap ujian, bimbingan. Nah, ketika mereka menentukan saya mau kemana nih setelah pendidikan, saya bilang kuliah saja gitu. Apakah saya bisa kuliah gitu? Saya beri penguatan-penguatan terhadap mereka. Akhirnya mereka kuliah, sekuliah itu akhirnya berhasil tamat, dapat. Jadi ada Ijazah, murid-muridnya ijazah, dapat sudah PNS juga sekarang, sudah sertifikasi, Alhamdulillah. sudah banyak hal yang disapainya. Juga ada beberapa anak kami yang memang dapat kuliah beasiswa. Beasiswa. Ya, di Brawijaya, di UNP itu banyak, dan itu adalah hal yang bahwa di balik kekurangan itu ada kelebihan dari mereka gitu. Jadi mereka bidang apa? Kita kan nggak harus menguasai semua bidang kan. Iya. Satu aja kalau memang kita Ditekunin dalamin. gitu. Nah, anak-anak ini juga mereka misalnya TIK bisa desain, mereka kuliah desain. Tata boga Bu, menghias kue ada kan di politik Pariwisata. Nah, dan anak saya banyak di sana. Alhamdulillah. Nah, Jadi itu- ini sudah contoh-contoh yang nyata ya. Iya, bahwa Mbak Yeni. tidak untuk anak luar biasa itu anak istimewa itu nggak ada banyak yang berhasil gitu. Itu tergantung dari apa, bagaimana kita mendidik mereka, mengarahkan mereka, penerimaan kita terhadap mereka. Iya. Itu akan membuka peluang-peluang yang kita menganggap kalau kita tidak menerima, kita tidak akan menganggap apa yang ada dari mereka itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi ketika kita menerima mereka apa adanya, jadi apapun prestasi mereka itu udah sangat luar biasa bagi kita. Bentuk rasa apresiasi, syukur kita. ya seperti itu. Baik. Sebagai manusia mungkin orang tua itu pernah lah Mbak ya merasa sedih, iya. lelah, Iya. kemudian atau mungkin menyalahkan dirinya sendiri karena kondisi anaknya gitu. Ya. Nah, ini apa mungkin yang mau disampaikan kepada orang tua seperti ini Mbak Yeni? Ya, saya bilang ini, Bu, ini apapun itu Ibu sudah biasanya dianugerahkan bahwa Ibu sudah memiliki tiket surga. Oh gitu ya. Ya, biasanya tiket surga, Ibu sudah memiliki tiket surga. Jangan tiket surganya sampai hilang. Saya bilang kayak gitu. Dijaga Bu gitu. Memang di mata dunia Ibu orang yang manusia ini nggak ada yang di mata kita manusia ini nggak ada yang sempurna semuanya Bu, kata saya. Tapi yang karena kita hidup dunia ini sebenarnya kita ini ada yang panjang itu kita di akhirat nanti, kata saya. Lebih banyak ke pendekatan agama sih, bagaimana dari ini untuk penguatan bahwa segala sesuatunya itu adalah qadarullah, dari tetapan Allah. Jadi apapun itu kita jaga, kita bimbing mereka gitu. Lelah Ibu adalah mungkin proses Ibu untuk tidak melihat orang lain sesuatu hal itu dalam sederhana itu, bahwa tidak jadi orang yang ini Bu, menerima apa adanya gitu. Biasanya saya seperti itu. Baik, jadi kita memberikan semangat lah ya Iya, buat semangat, orang tua. iya. Balik lagi ketika surga itu Iya, yang harus dipahami. iya, Mudah-mudahan kita menjadi penyemangat orang tua yang punya anak yang istimewa nih Iya. Mbak Yeni. Baik Mbak Yeni, mungkin ada yang mau disampaikan siang hari ini buat kita semua, para orang tua, Iya. para anak-anak dan pendengar kita yang mendengarkan siaran hari ini. Silakan Mbak Yeni. Ya, sebagai orang tua kita harus aware ya dengan tumbuh kembang anak kita secara dini. Tahap tumbuh kembang itu harus kita perhatikan. Kenapa? Itu menjadi salah satu kunci kita untuk apakah anak kita istimewa atau tidak. Ketika kita tidak, anak kita normal, kita mungkin berbahagia. Tapi ada hal yang ketika tumbuh kembang itu tidak sesuai dengan ini, kita jangan denial jadi orang tua. Jangan mengingkari bahwa tidak apa, karena kalimat tidak apa itu akan sangat berdampak dari ini, bahwa ketika intervensi dini itu kita deteksi dini itu bisa kita lakukan, kita kenali bahwa anak kita istimewa, maka kita akan cepat mengejar perkembangan yang terlambat dari mereka. Jadi maksudnya jadi orang tua itu jangan tidak peduli misalnya sudah nggak apa-apa gitu, tapi kita harus
peduli dengan tahap tumbuh kembang anak kita itu harus tahu dan peduli gitu. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang memang tidak kita ingin. Siapa sih yang menginginkan anak? Nggak ada. Tapi yo namanya Tuhan tadi yang karena namanya qadarullah tadi kita Sudah tidak qadarullah, tahu. ya. Nah, jadi bagaimana ketika anak intervensi deteksi dini itu ada, maka intervensi dini itu akan sangat berguna, sangat menjadi penentu. Karena belum tentu mungkin dengan penanganan intervensi dini bagus, anak itu bisa tidak berkebutuhan jadi istimewa, terlalu rumit jadinya gitu. Baik, oke. Terima kasih ya Mbak Yeni, tetap semangat. Ya, semangat. Karena ini luar biasa. Orang-orang seperti Mbak Yeni pilihan-pilihan benar gitu untuk membangun motivasi bagi orang tua dan anak-anak yang istimewa ini. Terima kasih Mbak Yeni, sukses selalu. Sama-sama. Ya, insya Allah kita ketemu kembali dalam kesempatan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dari obrolan bersama Mbak Yeni ini ada poin-poin yang bisa kita jadikan garis bawahi bahwa dikatakan anak istimewa itu punya keunikan yang layak untuk kita pahami, bukan untuk dihakimi. Kemudian deteksi dan intervensi diri atau dini ini sangat berpengaruh pada masa depan anak. Pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus dan istimewa ini adalah kerja kolaborasi orang tua, sekolah, tenaga ahli dan masyarakat. Dan yang pasti setiap orang tua dan pendidik layak mendapatkan dukungan, apresiasi dan ruang untuk merawat diri sendiri. Baik pendengar, saya Nadia Rusmarkan Agus diundur di program Disabilitas Juga Inklusi bersama Mbak Yeni Oktavia MPD, Guru SLB Negeri Pembina Palembang. Semoga memberikan manfaat dan motivasi buat kita semua. Kami pamit undur. Terima kasih pendengar dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dialog interaktif khusus untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. (92,4 FM)